Semoga semuanya masih semangat. Iya, harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan belajar kembali tentang iman adalah anugerah. Tetapi sebelum belajar, kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa, ya. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami ingin belajar. Kiranya Engkau membuka mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dengan baik, dan kami beriman akan Engkau, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Iman itu apa sih? Iman itu adalah kita percaya dan taat kepada Allah. Itu namanya iman. Iman itu adalah rasa percaya dan juga taat kepada Allah. Jadi kita yang mengaku sebagai orang yang beriman akan Yesus Kristus, maka kita juga harus percaya dan taat untuk melakukan kehendak-Nya. Kita mengenal Yesus Kristus dan juga beriman kepada Yesus Kristus itu adalah anugerah, adalah pemberian dari Allah, adalah hal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Iman itu adalah anugerah Allah dalam hidup kita. Nah, jadi jika ada yang belum beriman, jika ada yang belum percaya, berarti mereka belum mendapat anugerah itu dari Allah. Untuk mendapatkan itu, bagaimana caranya? Harus berdoa. Harus berdoa, dan orang lain juga mendoakan mereka. Seperti kisah dari Santo Agustinus. Agustinus ini adalah anak dari perempuan yang bernama Monica dan ayahnya laki-laki yang bernama Patricius. Nah, si Agustinus ini ia lahir dari keluarga yang ibunya ini, si Monica ini, yang dikenal juga sebagai Santa Monica, orang kudus. Si Monica ini adalah seorang Kristen yang saleh. Orang Kristen berarti sebagai pengikut Kristus, berarti beriman kepada Yesus. Nah, si Monica ini adalah seorang Kristen yang saleh, yang taat kepada Allah. Sedangkan si Patricius ini adalah seorang yang kafir, yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Seorang yang tidak pernah ke gereja, seseorang yang tidak pernah berdoa. Nah, jadi mereka ini satu keluarga itu bisa dibayangkan. Berarti yang hanya beriman kepada Yesus adalah si ibunya dari Agustinus, yaitu si Monica. Nah, Monica melahirkan Agustinus, dan ternyata si Agustinus ini ikutlah ke ayahnya, yaitu tidak percaya adanya Tuhan. Mereka tidak beriman kepada Tuhan. Dari kecil sampai remaja sampai dewasa, si Agustinus ini adalah anak yang sangat bandel, yang nakal, yang tidak mau mendengarkan, yang selalu melawan ibunya. Nah, ibunya ini sudah sakit hati sejak ia kecil. Nah, ketika sejak ia kecil sampai ia dewasa, Santa Monica ini sebagai seorang Kristen yang saleh, ia tidak pernah meninggalkan doa. Setiap hari ia berdoa kepada Tuhan supaya suaminya si Patricius ini tadi dengan anaknya si Agustinus itu
bisa beriman kepada Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan, bisa bertobat dari segala kejahatannya. Nah, akhirnya ketika Agustinus remaja, ia kecil itu bandel sekali. Ketika ia remaja, ia juga semakin bandel lagi. Ia mencoba semua jenis kenakalan, minum minuman keras, bermain dengan perempuan, lalu pergaulan bebas dan sebagainya. Lalu kalau sekarang narkoba dan sebagainya. Pokoknya semua kenakalan sudah Agustinus lakukan. Dan ia mengaku bahwa ia sangat suka melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya itu. Ia sama sekali tidak menyesal pada saat itu. Nah, ketika ia sudah remaja, sudah dewasa pun tetap begitu saja. Tetapi ibunya, si Santa Monica ini tadi, tidak putus asa. Ia tetap saja berdoa untuk Agustinus dan ayahnya. Agustinus ini memang tidak mau ke gereja sejak kecil. Nah, sampai ia dewasa, ia juga tidak mau pergi ke gereja. Ia tidak mau masuk persekutuan. Ia tidak percaya kepada Tuhan. Dan ia melakukan apa yang dia suka, yaitu melakukan dosa-dosa. Nah, sampailah akhirnya terjawablah doa dari si ibunya, si Monica ini tadi. Ketika Agustinus sudah dewasa, sudah besar, maka akhirnya apa? Agustinus memperoleh anugerah dari Tuhan itu melalui doa ibunya itu. Apa anugerahnya? Yaitu iman. Ia dari kesalahannya ia berpaling, dari dosa-dosanya ia juga berpaling untuk Allah. Lalu ia mau menyediakan diri untuk hidup selibat. Hidup selibat itu seperti sekarang menjadi pastor atau menjadi pendeta. Ia masuk menjadi pastor dan menjadi seorang imam yang sangat berpengaruh di zamannya. Karena apa? Karena ia juga seorang yang cerdas sebenarnya, seseorang yang pintar tetapi nakal, pintar tapi nakal. Nah, ketika ia sudah bertobat, ketika ia menyediakan diri untuk masuk Kristen dan hidup selibat menjadi pastor, maka ibunya ini tadi sangat gembira karena doanya sudah dikabulkan oleh Tuhan. Dan tidak hanya Agustinus saja, ayahnya si Patrisius ini walaupun sudah mau meninggal, ia baru bertobat, ia baru mau dibaptis menjadi Kristen, tetapi tetap saja ia beriman kepada Yesus pada akhirnya. Nah, jadi bapaknya tadi ketika sudah mau menghembuskan nafas terakhir, sudah mau isdet, sudah mau meninggal dunia, barulah ia mau menyediakan dirinya untuk dibaptis dan ia menjadi Kristen. Lalu si Agustinus tadi, ia bertobat, ia tidak mau melakukan dosa-dosanya lagi, dan ia mau mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan dan gereja. Nah, kita juga memiliki anugerah yang sama. Jika kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, kita percaya dan taat kepada Allah, itu adalah anugerah. Anugerah itu dari mana? Dari doa-doa ibu kita, doa ayah kita, doa orang-orang yang menyayangi kita, doa dari orang lain. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman juga harus mendoakan orang lain, supaya orang lain juga bisa percaya dan juga mau taat kepada perintah Allah. Itulah teladan dari Santo Agustinus yang patut kita tiru dalam kehidupan kita. Jadi
kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, tetapi kita mau bertobat dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, serta mau menyediakan diri untuk melayani Tuhan dan gereja dimanapun kita berada. Nah, jadi sekarang tugasmu adalah kamu tuliskan doa untuk orang-orang yang saat ini belum tekun untuk berdoa. Kalau belum tekun untuk berdoa berarti belum taat kepada kehendak Allah. Tetapi jika dirimu juga belum tekun untuk berdoa, kamu doakan juga untuk dirimu sendiri. Nah, ingat tugasnya, kamu doakan orang-orang yang belum tekun berdoa. Kamu tuliskan di buku tugasmu, ya. Jadi hari ini kita mendoakan orang lain dan mendoakan diri kita sendiri. Oke. Sekarang mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau dengarkan kepada kami hari ini. Kami ingin beriman kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami ingin taat dan setia serta tekun berdoa kepadamu. Mampukanlah kami untuk selalu melakukan kehendak Allah. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa, mendoakan diri sendiri dan orang lain, selalu bersyukur dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.